Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Rampang Production Channel, masih sama gue dan partner gue Niki. dan gue Rama masih. Iyalah, masa mau berubah ya. Nah, pada malam ini kita mau agak beda nih sama yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kita selalu ngebahas masalah hantu-hantuan ya. Betul. Malam ini kita mau ngebahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun yang lalu di Amerika Serikat ya, Ki? Amerika Serikat, Tepatnya di New York. di New York. Jadi lumayan viral nih pembunuhan ini. Kenapa viralnya? Karena si pembunuhnya itu membunuh si korbannya itu direkam di media sosial. Di media sosial. Itu kacau banget sih menurut gua. Korbannya masih remaja ya kalau nggak Masih salah ya? remaja, umur 17 tahun. Namanya Bianca Davis, teman-teman. Namanya Bianca Davis. Yaitu seperti yang tadi partner gue bilang, dibunuh, udah gitu direkam sama si pembunuh terus diupload gitu ya. Diupload di platform namanya Discord. Discord, Itu dia oh. khusus untuk game. Oh. Dan yang gue baca si korbannya ini itu termasuk ini juga ya. Aktif lah di dunia sosial Iya. media dan juga banyak ininya. Followers lah. Followersnya. Iya. Followersnya. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya nih teman-teman, bukan cerita sih sebenarnya ya. Ini emang kasus nyata. Alangkah baiknya yang belum klik tombol subscribe-nya bisa diklik dulu ya kan, supaya kita lebih semangat lagi nih ya kan bikin Betul. video-video ke depannya. Iya. Dan channelnya bisa berkembang lebih gede lagi. Terus buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya kan. Mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah ya buat mereka ya. Amin. Terus dibalas pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, satu lagi, loncengnya jangan lupa dinyalain supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Tuh. Terus lagi Ki, komentar Itu aja ya. sih. Kalau ada Komentar yang komen. buat ngebangun konten kita. Konten kita lebih baik lagi ya. Terus kalau ada yang mau ceritanya ceritain di channel ini bisa ditulis di kolom komentar aja, ntar bakal kita bales. Atau bisa juga kirim ke email kita, pangproduction@gmail.com ya. Mungkin itu aja, langsung kita masuk Ini aja kan. lumayan viral nih kejadian emang. Jadi terjadi di tahun 2019. Si Bianca Davis ini rencananya mau nonton konser. Mau nonton konser? Iya, Oke. di Queens. Di Queen. Jadi dia ketemu dengan si tersangkanya ini yang awal mulanya berteman di Instagram. Kenalnya di Instagram. Instagram. Oke. Terus Oke, dan mereka bertemu buat nonton konser penyanyi kenamaan Kanada, namanya Nicole Blandanger. Danger. Oh, namanya unik juga ya? Iya, ya kayaknya nama-nama ada Ada Prancis-Prancisnya ya? Iya. Kayak Ratatouille gitu ya. Iya. Kejadiannya itu Sabtu, Mak. Sabtu. Nah, yang mengenaskan ya, minggunya dia udah balik lagi ke rumahnya. Sabtu dia pergi, Minggu udah nggak balik lagi. Balik lagi. Itu kacau banget sih. Dan itu ya lumayan menyayat banget ya Kak bagi keluarga ya, karena kan direkam banget di media sosial pada saat dibunuhnya itu. Iya, parah banget sih emang ya. Iya. Menurut gua kalau misalnya kayak gitu, wah kalau sampai kejadian sama kita gitu ya, Ya, amit-amit aja jangan sampai. Soalnya ini mah kan kalau rekam media sosial tuh kan untuk menghapusnya susah banget kan. Iya benar-benar. Ini kan ya kayak contohnya maaf ya mungkin ada yang artis-artis mungkin yang sex tape atau Iya. itu kan lumayan Ya udah juga. sempat jadi skandal nggak bisa hilang lagi ya. Iya, bener sih. itu sangat menyayat banget gitu. Dan yang paling parah itu dia direkam di medsos, di Discord itu, buat aplikasi platform khusus game. Khusus game. Iya, khusus game. And then Emang gamers nih, si pelakunya gamers apa? kayaknya games. Oh, Soalnya dia naruh di situ. Dan yang uniknya dia kayaknya agak ini mah terinspirasi dengan film Fight Club. Fight Club. Jadi dia sempat menaruh suatu kutipan yang sini gua baca, "Here's comes hell, it's redemption, right?" Inilah neraka, inilah penebusan kan. Itu gila sih. itu kutipan udah gitu di-upload gitu maksudnya? Di-upload di Kata-kata itu. Instagram si pelakunya ini. Oh. Pelakunya ini namanya Brandon Andrew Clark. Brandon Andrew Clark. Oh, Kacau banget kan. masih muda pelakunya. Kayaknya sih beda berapa tahun ya. Soalnya di sini dia nggak disebutin, cuman dari media sosialnya dia kelihatan emang dia agak sedikit lebih mature. Agak sedikit lebih mature daripada si Biancanya ya. Iya. Terus motifnya kenapa dia ngelakuin itu? Tidak disebutin di artikelnya ini. Karena polisi juga masih sedang mendalami kan. Tapi kayaknya dia terinspirasi dari Fight Club itu. Oh, dari film Fight Club itu ya? Fight Club itu. Siapa yang main itu Fight Club itu ya? Setahu gue itu Brad Pitt. Brad Pitt sama Iya. siapa? Edward Norton. Edward Norton, Iya. benar. Oke.
Makanya kacau banget. Keren tuh film tuh padahal ya, tapi Betul. malah jadi dijadiin buat motivasi beginian nggak beres juga. Tapi menurut gue gini juga ya, Mai, kalau terkadang emang film itu kalau kita nonton dengan orang yang nggak tepat, dalam arti kata mungkin pemikiran atau mentalnya itu bisa jadi malapetaka juga sih. Iya sih, bener ya. Kayak lagu aja kan juga begitu kan. Iya, padahal ya maksudnya kalau kita yang mungkin normal gitu ya kita kan bisa memilah-milah ya mana yang harusnya dijadiin diikutin gitu secara di kehidupan nyata, tapi yang mana yang cuma buat hiburan doang. Betul, karena ya kalau dia mengikutinya bagus sih oke ya. Iya. Ini sampai membunuh dan menghilangkan nyawa orang tuh kayak menurut gua wah gila sih. Udah gitu kenapa sampai diupload begitu sih, Ki? Emang psycho orangnya? Ya itu yang mungkin lagi didalamin. Jadi gini, dari artikel itu juga teman-teman, dia pas polisi mengetahui adanya pembunuhan dari followers dari si pembunuhnya ini. Jadi karena adegannya sadis, orang pada men-screen capture atau merecord. And then ada yang dimasukin ke Snapchat dan ada juga di platform media sosial. Disebar gitu jadi akhirnya. Akhirnya polisi dapat berita pagi-paginya, akhirnya polisi langsung tindak lanjut. Nah, kalau salah gue tadi sempat baca juga, mereka sempat lapor ke Instagramnya gitu ya, tapi nggak ditangkapin ya kalau salah ya. Karena katanya Instagram itu, dia disebut Instagram itu menurut Instagram masih tidak ini apa namanya? Masih tidak menyalahi aturan gitu ya. Tidak menyalahi aturan karena ya mungkin waktu itu belum ada ini yang kalau kayak di Facebook tuh yang kalau lu merasa belum safe, lu bisa kan ada tuh kalau lu merasa kalau ada gempa kayak misalnya di Jepang lu bisa ini kan menyalain alert di Facebook. Oh gitu ya, bisa ya sekarang ya? Iya, di Instagram tuh kayak belum gitu mah. Iya. Makanya atau mungkin mukanya nggak kelihatan kali atau gimana, atau mungkin dikira bukan dia kali yang ada di video itu, mungkin prank kali dianggap Instagram ya mungkin ya. Iya. Tapi ini juga ya. Jadi gini, kalau dari pengamatan gue juga, banyak juga emang kejadian di Amerika kayak begini, Mak. Jadi based on YouTube, YouTuber yang mencari viewers, tapi mereka dengan cara kayak singkat ya, cara yang paling cepat dan mengundang banyak kontroversi ya gitu, pembunuhan. Sebelumnya juga ada kayak penembakan direkam di medsos. Iya. Itu gila. Kayak yang kejadian yang di masjid apa tuh waktu itu ya? Gue baca juga tuh, yang ada berapa orang ditembakin ya. Yang di New Zealand. Iya benar. New Zealand itu gila juga sih. Itu kalau nggak salah platformnya dia juga tuh, bukan ya? Beda ya? Kalau nggak salah Instagram, bener. Instagram. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya kita salah, mohon dikoreksi ya. Iya, mohon dikoreksi, bisa tulis di kolom komentar ya kalau buat yang tahu. Itu gila sih. Gitu. Dan setelah polisi melakukan sebuah tindakan, dia sempat ketangkep di sebuah semak-semak atau kebun itu. Dia berusaha untuk bunuh dirinya sendiri. Udah ketahuan lokasinya gitu pas disamperin. Dia mau bunuh dirinya sendiri dengan menusukkan sebuah tombak atau pisau gitu di lehernya. Gitu. Berhasil enggak? Polisi langsung membawa ke rumah sakit. Tapi udah sempat nusuk berarti dia? Udah. Parah. Tuh. Itu lucu sih sebenarnya. Kalau menurut gue sih. Ya, maksudnya lu mau berusaha kabur tapi malah mungkin aja lah belum datang ya kan? Iya, belum datang, mau ngapain juga ya, tetep aja hidup. Enggak, cuma berarti emang nih orang emang ada gangguan jiwa ya berarti ya? Kayaknya sih. Mungkin ya. Dia maksudnya dia ngebunuh orang yang baru dia kenal ya kan, diposting, bagian ketangkap dia malah mau bunuh diri kan, PA ya? Terus tujuan dia posting dia viral buat apa kalau dia mati ya? Makanya. Ya walaupun nggak mati juga dia bakal masuk penjara ya, nggak guna juga. Makanya gue kadang-kadang suka bingung tuh Ki sama orang-orang yang pengen terkenal gitu ya di dunia maya gitu ya, pengen viral gitu ibaratnya, pakai cara-cara yang bisa nyebabin mereka masuk penjara atau mati gitu. Betul. Terus kalau misalnya lo viral terus lo di penjara ngapain emang? Betul. Membuat apa gitu? Ya apa gunanya jadi? Iya apa gunanya? Ya mungkin lo sempat banyak nih misalnya follower lo bla 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 bla. Tapi kalau lo penjaranya lama ya kan, keluar juga udah nggak ada yang inget lagi kali emang lo. Betul. Itu sih gue kadang-kadang suka bingung tuh orang gitu. Dan yang lucunya gini mah, yang lucunya banget. Gara-gara pembunuhan ini di medsos ini banyak akun-akun yang menjual video-video si pembunuhan Bianca Devins ini. Wah, gila. Padahal sebenarnya fake. Jadi cuma buat entah nyari followers, nyari uang bisa juga. Maksudnya fake, videonya fake gitu. Jadi dia pas ada kan, jadi orang pada banyak yang mau cari nih. Iya. Nah,
Jadi dia kayak berusaha, ada akun-akun yang berusaha, gue punya nih videonya, gue punya nih foto-fotonya. Ternyata pas di ini suruh bayar, pas sudah bayar ternyata enggak. Jadi ternyata penipuan jatuhnya. Tapi emang gila sini parah sih. Gue ngerasa ini banget ya, ngenes banget gitu, maksudnya masih muda banget lagi ya. Umur berapa tadi? Umur 17. 17 loh, baru loh. Ini terlepas ini pembunuhan atau enggak, ini kita ada baiknya perlu ngasih saran juga ke teman-teman. Yang di media sosial, netizen dan mistizen ya. Ya, jika tahu melihat video yang nggak baik, misalnya iya benar. video pembunuhan, video tawuran tuh lebih sering tuh sekarang tuh, gangster-gangsteran, bocah-bocah gangster betul. tuh. Video kecelakaan kayaknya nggak baik juga kalau kita taruh di medsos, kita sebarkan. Iya. Karena ya kayak tadi kita bilang ya, jejak media sosial tuh susah banget ya. Iya benar. Kedua, kita perlu juga mikir kalau seandainya itu terjadi di kita. Iya benar. Itu kasihan banget. Maksudnya itu semua, ya jatuhnya kan kita kayak udah jatuh ketiban tangga. Iya. Tangganya jatuh lagi. Iya. Dan kalau menurut pandangan gue, orang-orang misalnya gini, ada orang ketimpa musibah terus lo malah pakai tuh video-videonya buat nyari keuntungan gitu, itu sama aja lo makan bangke gitu. Itu juga gila. Iya kan? Sama aja lo makan bangke manusia sih kalau menurut gua. Ya, menurut gua sih ya ada kalanya kita menimbulkan empati. Iya. Di Ibaratnya kita sendiri lah. segila-gilanya kita, sebangor-bangornya cuma tahu batas lah ya. Iya, bener. Jadi kayak kasihan sih ibunya. Jadi si ibunya ibunya Bianca Davids ini, yang tadi gua sebut namanya lupa, namanya Kimberly Davids. Dia sempat memohon untuk agar tidak disebarkan atau yang punya dihapus. Yang punya videonya gitu ya. Ya karena menurut dia ya itu berdampak psikologis banget ke dia. Iya benar. Dan sempat juga jadi perang apa ya kalau di perang cyber lah. Perang cyber teman-teman, antara yang ngedukung untuk agar di take down dan ada juga yang untuk yang mencari keuntungan semata itu. Sampai ada dulu di Twitter, di sini kita baca ada hashtagnya Rest in Peace Bianca Davis. Terus itu yang mendukung tuh. Mendukung, ada juga yang pink for Bianca Davis. Itu juga dan ada juga yang ya namanya orang nyari keuntungan ya. Iya. Dan tadi gue sempat baca juga tuh, ada yang ngomong ya, dokter siapa tuh ya? Gue lupa namanya tuh. Si dokter tuh bilang, maksudnya kan kita kan mengenal istilah rest in peace kan, orang kalau udah meninggal biarin tenang gitu. Betul. Sementara dalam kasus ini, menurut gue ya kesian juga, ibaratnya dia udah meninggal tapi lo masih rese-resein kan, dia gak bisa tenang bro. Betul. Gitu. Iya kan? Itu menurut gue sih kasian sih. Iya. Coba deh ntar kalau misalnya lo yang ngelakuin itu, coba kalau lo udah mati lo bisa tenang gak kalau dia ngomongin? Kalau misalnya lo bisa tenang, lo kabar-kabarin maksudnya. Kalau lo bisa ngabarin. Ya ini juga. Ini yang biasanya terjadi di kita nih. Yang itu menurut gua, maaf nih, lumayan agak menyebalkan dan menurut gua pribadi kurang ajar ya. Ingat yang ada artis yang kecelakaan? Iya. Kan ada habis itu ada yang belum lama ini. Iya. Okay. Yang Mbak FA dengan Mas Bibi ya? Iya. Kan ada tuh kayak semacam konten memanggil arwahnya. Wah itu gila sih. Duh. Iya sih. Parah sih ya. Mohon maaf nih kalau mau nyari untung atau popularitas. Nggak gitulah ya caranya. Ya bukannya gimana ya tolong hargailah juga lah mereka. Iya. Gitu. Dan lu pikirin lah keluarganya gimana ya kan. Iya man. Terus dan menurut gua sih juga ya kalau orang udah meninggal mah udah beda alam. Udah beda alam, mau panggil kemana ya kan? Apa yang mau dipanggil? Mungkin tukang gojek yang datang ya. Nawarin makanan yang dipesen. Iya, maksudnya jadi gini. Walaupun kita nih konten ini ya, kita banyak suka cerita tentang masalah hantu ya. Cuma kita selalu meyakini yang timbul-timbul di cerita-cerita itu tuh bukan arwah manusia yang udah meninggal, tapi emang jin yang ngeganggu aja ya. Arwah manusia mah udah beda alam, udah nggak ada urusan lah. Ngapain dia masih ngurusin dunia, orang dia lagi tanya-tanyain di sana, tolong jawabin ya. Iya. Makanya ya gitu sih, menurut gua hal yang aneh banget sih. Kalau gua nggak tahu di Amerika ada pemanggilan arwah ini. Ada mungkin ada pakai ini. Pakai apa namanya? Ouija board. Tuh bisa juga tuh agak aneh lah. Yang datang apa namanya? Caki. Banyak tahu Caki ya kan. Sama ini udah paling jauh-jauhnya. Siapa namanya? Freddy Krueger gitu. Lama banget mah. Lama, iya. Gue baru nonton sekarang, gue nggak tahu sih itu film itu tahun berapa sih? Oh gitu. Belum lahir kayaknya deh pas film itu dulu keluar. Belum lahir apa udah?
Gitu, jadi wah ini Tapi sekarang udah ketangkap nih pelakunya. udah tangkap katanya dari menurut beritanya dia dihukum seumur hidup. Bagus lah. Emang udah sepantasnya sih dengan caranya yang kayak gitu ya. Iya, jadi untuk malam ini mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Ya kita sama-sama doain mudah-mudahan arwah yang si korban bisa tenang di alam sana ya kan. Iya. Udah gitu buat keluarga yang ditinggalkan juga bisa lebih tabah lagi kan. Betul. Dikasih kekuatan. Terus kita seperti tadi yang teman gue bilang, kita berharap kedepannya nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Ya mungkin itu aja deh. Iya. Tuh ngingetin aja, jangan lupa di subscribe sama lonceng, sama di share videonya. Terus komentarnya dong sama kritiknya biar kita bisa lebih baik lagi nih. Yuk. Ya, oke itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.